Ini adalah Tante Fei. Dia adalah pengasuh diriku di saat aku masih kecil. Kemanapun aku pergi, hampir pasti dia selalu menemaniku. Masakan yang dibuatnya sangat enak. Apapun keperluanku, semuanya Tante Fei yang mengurusinya. Sore itu, kami ke pasar membeli sayuran dan udang untuk dihidangkan dalam makan malam kami. Sesampainya di rumah, Tante Fei sibuk mempersiapkan makanan, sebab hari ini ayah dan ibuku akan kembali dari luar kota. Tante Fei adalah seorang pengasuh yang tunawicara. Sementara Tante memasak, aku merapikan diriku di dalam kamarku, karena tidak lama lagi orang tuaku akan sampai ke rumah. Aku memanggil Tante Fei untuk melihat, apakah pakaianku sudah rapi atau belum. Aku berdandan seperti wanita dewasa dan ketika Tante melihatku, dia tertawa. Sesaat kemudian terdengar suara bel pintu berbunyi dan itu adalah ayah dan ibuku. Ayahku adalah seorang pengusaha yang mempunyai pabrik di kota lain, sementara ibuku bertindak sebagai istri pengusaha. Mereka berdua jarang sekali di rumah. Sebagian besar keperluanku diurus oleh Tante Fei. Dan malam itu pun kami makan bersama. Tante Fei memasak beberapa macam masakan buat kami. Saat itu betapa bahagianya hati kami. Sebelum kami mulai makan, ayah menyempatkan dirinya untuk membuat foto kami sekeluarga bersama Tante Fei juga. Ada yang berkata, kenangan yang manis tentang rumah adalah dimulai dari rasa masakannya. Ibuku sangat suka akan nasi yang baru selesai dimasak, dan masakan Tante Fei sangat disukai oleh ibuku. Hari itu ada sayuran yang menurutku sangat tidak enak dan aku mengembalikan ke piring sayur itu. Karena aku tidak suka, ibuku menegurku dan berkata, "Itu tidak boleh dilakukan." Ibuku berkata, "Itu adalah sayuran bunga daun bawang yang hanya tumbuh pada saat musim semi, dan itu adalah sayuran yang sangat lezat." Lalu Tante mengajariku untuk memakannya secara perlahan-lahan. Akhirnya aku mau juga untuk mencobanya, walaupun dengan perasaan yang masih ragu. Hari yang cerah itu, Tante Fei menjemputku di sekolah dan kami pun pulang bersama-sama ke rumah. Aku bermain sampai lelah dan kami berdua pun tertidur. Di saat itu ibuku datang untuk membereskan mainanku, tiba-tiba telepon pun berbunyi dan membawa berita yang mendukakan kami semua. Di pabrik ayahku mengalami kecelakaan saat sedang bekerja dan nyawa ayahku tidak tertolong lagi. Itu membuat kami kehilangan seorang kepala rumah tangga dan atas kejadian itu, kami harus pindah dari rumah ini dan aku harus berpisah dengan Tante Fei. Kegembiraan yang kami rasakan selama ini serasa hilang begitu saja
Tante Fai yang sudah bertahun-tahun bersama dengan kami pun kini harus berpisah. Aku sangat sedih dan menangis ketika kami harus pergi meninggalkannya. Tante berpesan agar kami selalu baik-baik saja. Ini merupakan perpisahan yang sangat tidak aku inginkan. Kupeluk erat Tante Fai sambil menangis sebelum kami pergi. Bagiku, kasih dan cinta yang dia berikan kepadaku sudah melebihi dari seorang ibu kepada anaknya. Dia berpesan agar aku jaga diri baik-baik dan harus tidur tepat waktu. Setelah itu, kami pun pergi dan pindah ke tempat yang jauh. Kami pun kehilangan kontak dengan tante saat ini sudah 20 tahun berlalu. Dan aku kembali ke kota semasa aku masih kecil dulu. Aku mendatangi pasar malam setempat dan menyempatkan untuk memesan sayur yang paling kubenci sewaktu kecil, yaitu bunga daun bawang musim semi. Saat mencicipinya, aku teringat akan Tante Fai dan aku sangat rindu padanya. Waktu sedang makan, ibuku menelpon dan aku menanyakan apakah ibu punya catatan nomor telepon Tante. Setelah teringat, ibuku bilang kalau di buku catatan nomor telepon ada tersimpan nomor Tante Fai. Setelah pulang, aku mencarinya di lemari pakaian dan aku berhasil menemukan apa yang aku cari. Ternyata nomor tersebut saat ini sudah beralih di tangan keponakan dari Tante Fai dan aku meminta dia untuk mempertemukan aku dengan Tante Fai. Aku senang sekali dan kembali hadir dalam ingatanku masa-masa aku kecil dulu, bagaimana Tante dengan sabar mengurus diriku. Aku sangat berhutang budi padanya. Dan ini tak akan terbayarkan seumur hidupku. Waktunya tiba, malam itu saat aku selesai memasak, keponakan Tante Fai menuntun Tante Fai yang sudah tua ini masuk ke dalam rumah. Ketika Tante melihatku dan aku memintanya duduk, aku memberitahu dia siapa diriku. Dan setelah Tante mengingatnya, kami berdua berpelukan sambil menangis terharu atas pertemuan ini.
Aku meminta Tante Fei untuk kembali tinggal bersama kami, dan kali ini, akulah yang memasak untuknya. Aku memasak masakan yang pernah Tante buat 20 tahun yang lalu, dan kami bertiga kembali mengenang masa-masa yang sudah lewat itu. Tidak ada masa yang lebih indah dari saat kita berkumpul kembali bersama-sama dengan keluarga terdekat kita. Kebahagiaan yang tak terhingga akan kita rasakan pada saat bersama-sama dengan orang yang sangat kita kasihi.